Luar biasa ya, rekan-rekan notaris di sela-sela kesibukannya masih sempat latihan untuk paduan suara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk rekan-rekan kita. Pak, biasa ngamen di mana, Pak? Baiklah, rekan-rekan notaris Tangerang Selatan dan juga para undangan. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Kanwil Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Kadif Pelayanan Hukum Bapak Medi Firmansyah SHOS sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Medi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Yang kami hormati Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan, Ibu Natalia Pandiangan SH MKN beserta seluruh anggotanya. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Dia Sukma Permatariani SH beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ibu Notaris Tangerang Selatan, serta yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Pak Agus beserta jajaran Pak Haryanto. Terima kasih atas kehadirannya serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, rahmat-Nya pada hari ini kita semua dapat diberikan kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka rapat anggota dan pembinaan notaris Kota Tangerang Selatan pada hari ini. Dalam kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan juga sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten serta anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten. Kami sangat mengapresiasi dengan diadakannya rapat anggota dan pembinaan notaris di Kota Tangerang Selatan dan juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan dan Pemda Ikatan Notaris Indonesia Kota Tangerang Selatan pada pagi hari ini. Sebagai informasi awal, Bapak Ibu hadirin berbahagia, minggu lalu kami juga kantor wilayah telah melakukan rapat koordinasi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan juga Majelis Kehormatan. Ada beberapa rekomendasi dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh kantor wilayah. Nanti pada waktunya kami akan sampaikan apa-apa saja yang menjadi hasil dari kesepakatan yang telah kita lakukan pada rapat koordinasi minggu lalu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwasanya notaris sebagai pejabat umum merupakan profesi terhormat, luhur dan mulia, sehingga sangat penting untuk menjunjung tinggi etika profesi serta taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana undang-undang telah mengatur dan menetapkan tentang kewenangan notaris sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris, satu, notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang dinyatakan menjamin berkepentingan untuk dalam akta otentik.
Kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. C. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. D. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. E. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. F. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau G. Membuat akta risalah lelang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang tadi saya bacakan, ternyata masih juga kita temukan ketika kantor wilayah melakukan pemeriksaan rutin baik sendiri maupun bersama-sama dengan majelis pengawas daerah, masih saja ditemukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran. Baik itu juga laporan-laporan masyarakat yang masuk kepada kantor wilayah. Tentu saja untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bersinergi, berkolaborasi antara Pemda, MPD, MPW maupun kantor wilayah. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita melakukan segala sesuatu itu sendiri. Tentu saja kita membutuhkan juga bantuan dari yang lainnya. Sama halnya dengan organisasi, saya rasa tentu kantor wilayah tidak bisa melakukan pembinaan, pengawasan hanya dari aspek kantor wilayah saja. Tapi kami kantor wilayah juga membutuhkan Bapak Ibu semuanya, Ikatan Notaris Indonesia yang ada di Provinsi Banten, khususnya yang ada di Tangerang Selatan. Oleh karena itu kami kantor wilayah, Bapak Kepala Kantor Wilayah selalu menekankan perlunya sinergi, kolaborasi dan persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan tugas fungsi notaris. Notaris sebagai seorang profesional hukum juga memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan jabatannya, sehingga dalam menjalankan jabatannya memiliki kemampuan kompetensi serta memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Notaris harus bertindak cermat, tepat dan tidak memihak serta bertanggung jawab atas kinerjanya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta otentik tersebut, sehingga semua produk hukum dapat dipertanggungjawabkan. Juga wajib untuk terus mengupdate dirinya dengan perkembangan teknologi, manajemen perkantoran, soft skill, hingga isu-isu hukum dan peraturan terbaru. Hal ini demi menciptakan notaris-notaris Banten yang berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Jangan sampai notaris hanya bermental terima jadi dan bermodal tanda tangan saja, di mana seluruh pekerjaan diserahkan kepada stafnya, bahkan akses terhadap akun notaris pun tidak dipahami. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat terus meningkatkan kompetensinya kaitannya dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada, tidak hanya berkaitan dengan jabatan notaris, tentu saja juga hal-hal yang mungkin bersinggungan dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kami sekali lagi mengingatkan agar akun Bapak Ibu yang dimiliki untuk tidak diserah terimakan kepada staf, namun Bapak Ibu tetap melakukan monitoring dan pengawasan berkaitan dengan pemanfaatan akun dimaksud. Profesi notaris memiliki arti yang sangat penting karena undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat alat bukti yang bersifat mutlak dan pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.
Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Bapak Ibu, teman-teman notaris yang berbahagia, berkaitan dengan akta otentik yang Bapak Ibu buat ini, ada beberapa persoalan yang kita temukan berkaitan dengan penyimpanan. Beberapa kali Majelis Pengawas Wilayah juga joint audit dengan teman-teman Majelis Pengawas Daerah masih saja menemukan pendokumentasian fakta yang dibuat oleh teman-teman masih belum sesuai dengan standar, sehingga ini nanti kedepannya menurut kami akan menyulitkan. Kenapa kita akan menyulitkan? Ketika nanti misalnya ada penyerahan protokol, saya masih saja menemukan teman-teman notaris menolak menerima protokol dimaksud dengan berbagai macam alasan. Satu, berkaitan dengan keuangan, penyimpanan, kemudian juga pendokumentasian akta yang tidak baik yang pada akhirnya menyulitkan teman-teman penerima protokol. Jadi saya minta sekali lagi untuk teman-teman notaris kiranya bisa menyimpan akta yang dibuatnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku menurut undang-undang. Saya berpesan agar para notaris Tangerang Selatan terus memegang teguh dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam teknis penyusunan, pembuatan, hingga penyimpanan akta, maupun kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Para notaris Tangerang Selatan, saya juga harapkan tak hanya menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris semata, namun untuk terus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta aktif melaksanakan laporan transaksi mencurigakan. Hal ini mungkin saja dianggap banyak notaris sebagai pekerjaan tambahan yang merepotkan, namun penting agar para notaris terhindar dari kasus-kasus tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Jumlah notaris di Kota Tangerang Selatan menurut data Majelis Pengawas Daerah dan Pemda sebanyak 317 notaris. Namun pada saat kami menyampaikan kuesioner pada bulan April 2023 kepada seluruh notaris Provinsi Banten dalam rangka melakukan analisis tingkat resiko terhadap notaris, baik itu yang beresiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lebih 1.815 ya Pak Haryanto ya, notaris yang ada di Provinsi Banten, 17 memiliki resiko tinggi. Ini bukan berarti Bapak Ibu bermasalah. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan berarti Bapak Ibu notaris yang beresiko tinggi itu bermasalah, bukan. Tapi justru Bapak Ibu harus berbangga karena klien atau pengguna jasa Ibu itu adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi seperti pejabat negara, terus kemudian juga yang lainnya. Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya. Saya mohon kiranya Bapak Ibu ketika nanti kantor wilayah menyampaikan kuesioner berkaitan dengan hal yang tadi saya sebutkan, untuk kiranya mengisi. Kalau dibilang 17 notaris yang memiliki beresiko tinggi, itu belum semua, Bu. Karena baru 4% yang melakukan pengisian kuesioner. Nah, ini menjadi PR kita semua. Saya tidak paham kenapa teman-teman notaris ini sepertinya ragu untuk mengisi pengisian kuesioner berisiko ini. Kemudian juga berkaitan dengan PMPJ. Ketika saya melakukan pemeriksaan wawancara dengan teman-teman notaris di masa jabatan saya sudah 15 bulan, itu masih banyak teman-teman notaris yang tidak melakukan atau menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Alasannya karena khawatir pengguna jasanya melarikan diri. Justru dengan kita melakukan PMPJ, ini akan melindungi Bapak Ibu sekalian
dalam hal-hal yang nanti mungkin di dalam proses atau akta yang Bapak Ibu buat akan bersentuhan dengan hukum. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi PMPJ. Join pemeriksaan, Majelis Pengawas Wilayah bersama dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan kepada notaris yang meninggalkan protokol notaris maupun kepada notaris yang tidak mau diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan diusulkan pemblokiran terhadap akun notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sekali lagi saya menekankan Bu Natali di Majelis Pengawas Daerah, karena MPD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, maka ketika dilakukan pemeriksaan rutin oleh Majelis Pengawas Daerah dan ditemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kiranya untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk kemudian dapat kami tindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman di Notaris Tangerang Selatan. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten sejak 2021 hingga 2023 telah menangani sebanyak 17 laporan pengaduan masyarakat. Dari 17 laporan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah telah memberikan sanksi kepada notaris di wilayah Banten sebanyak 11 kali, dengan rincian 8 sanksi usulan pemberhentian sementara dan 3 sanksi berupa teguran tertulis. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten pada tahun 2023 telah menerbitkan 40 surat jawaban kepada aparatur penegak hukum, surat menyetujui, 33 surat menyetujui, dan 7 surat menolak pemanggilan kepada notaris. Pada tahun 2024 menerbitkan 9 surat jawaban kepada APH, di mana 8 surat menyetujui dan 1 surat menolak pemanggilan kepada notaris. Bapak Ibu, kembali kami informasikan bahwasanya memang banyak sekali laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Wilayah, baik itu langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah maupun melalui MPD, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu selaku notaris. Oleh karena itu, karena notaris ini dijadikan salah satu objek profesi untuk tindak pidana kejahatan, kiranya Bapak Ibu untuk lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tidak terlibat dalam hal-hal yang di luar ketentuan yang berlaku. Kedua hal tersebut memperlihatkan bahwa kami, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, dibantu oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, tidak melindungi notaris Banten yang bermasalah, namun dengan tegas memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya. Namun kami juga sampaikan di Majelis Kehormatan Notaris, apabila memang Bapak Ibu tidak bersalah berdasarkan pemeriksaan majelis, maka kami di Majelis Kehormatan akan membela kehormatan Bapak Ibu sekalian. Kanwil Kemenkumham Banten bersama Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan juga Majelis Kehormatan Wilayah telah mengadakan rakor dan mencatat beberapa permasalahan klasik yang tadi saya sampaikan dan serupa di tiap kabupaten kota, dan ini terus berulang Bapak Ibu. Di antaranya adalah notaris yang tidak memiliki kantor. Sekali lagi mohon kiranya untuk notaris-notaris muda biasanya yang belum memiliki kantor dan belum menyampaikan alamat kantornya, untuk segera menyampaikan alamat kantornya. Notaris yang tidak memiliki kantor namun tidak aktif. Kemudian notaris yang menolak bahkan melawan Majelis Pengawas Daerah dalam pemeriksaan berkala atau protokol, sehingga notaris yang menolak serah terima protokol dari Majelis Pengawas Daerah, teknis pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum, kemudian masalah kepemilikan kantor bagi calon dan atau notaris baru yang dilantik,
tindak lanjut terhadap notaris yang tidak menjaga protokol dengan baik, penyerahan protokol notaris bagi protokol notaris yang meninggal dunia. Bapak Ibu dan Ibu Notaris Tangerang Selatan, bahwa perilaku yang saya sebutkan tadi di atas merupakan pelanggaran undang-undang jabatan notaris yang dapat diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam rapat koordinasi yang kami lakukan, kami bersepakat bahwa Majelis Pengawas Daerah harus lebih bersifat proaktif dan memeriksa notaris di wilayahnya, walaupun tanpa adanya laporan masyarakat, karena ini dilakukan secara rutin. Kota Tangerang Selatan merupakan kota penyangga DKI, sehingga memiliki peranan penting dalam hal perniagaan maupun perekonomian. Ini menjadikan peran dan fungsi notaris juga sama pentingnya, dan besar harapan saya bahwa notaris Tangerang Selatan adalah notaris yang berkualitas, mumpuni, modern, dan menyikapi perkembangan teknologi serta berintegritas tinggi serta jauh dari cacat perilaku. Karena hal demikian nantinya notaris Tangerang Selatan dapat kita jadikan sebagai role model atau best practice bagi notaris lain di wilayah Banten. Demikian beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat anggota dan pembinaan notaris Kota Tangerang Selatan pada hari ini secara resmi saya buka. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal di dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.